Selamat siang. Bang Anjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk dulu. Ya, baik, gimana kabarnya semua? Baik. Ya, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tetap semangat dan masih semangat mengikuti pelajaran IPA hari ini. Ya, tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita adakan doa terlebih dahulu. Jadi seperti biasa, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Marilah semuanya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 3 orang ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai sistem pencernaan, masih ingat ya? Ya, masih sistem pencernaan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian mengkonsumsi makanan, kemudian makanan itu dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, sekarang setelah dari sistem pencernaan, makanan itu akan dibawa kemana? Nah, jadi dibawa kemanakah makanan yang sudah kita konsumsi? Ada yang tahu? Ya, coba Indri. Iya, benar. Makanan itu akan menyebar ke seluruh bagian tubuh kalian. Nah, jadi yang membawanya itu adalah, iya benar, yang membawa makanan itu adalah darah. Ya, ini darah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, melalui video dan literasi mendalam dengan kedisiplinan tinggi, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur komponen darah dan fungsinya dengan tepat. Nanti akan ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga ada penilaian kognitif. Sebelumnya kita akan adakan pretest terlebih dahulu. Ya, jadi Ibu akan kirimkan soal melalui Google Form. Ya, silakan diakses di linknya. Setelah pretest, kita lanjutkan sekarang ke permasalahan. Berdasarkan gambar, ada nggak masalah yang muncul di antara kalian? Ada, coba siapa? Coba angkat tangan. Apa saja masalahnya? Siapa? Oh, Bagas ya. Coba apa masalahnya Bagas? Kenapa saat luka setelah beberapa lama darah kering? Kenapa saat luka Setelah beberapa lama darah kering. Mengapa saat luka setelah beberapa lama darah bisa kering? Dan ya, jadi diskusikan pertanyaan ini. Ya, jadi Ibu minta silakan kalian bentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dan heterogen. Jadi terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ibu bagikan kalian LKPD, silakan didiskusikan. Dibagi tugasnya, ya. Silakan, kelompoknya Adit, silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Nikade Julian Lestari. Saya atas nama Ani Gusti Putra Pratiwi. Saya atas nama Nikita Dini. Saya atas nama Eka Anita Pertama. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian penyusun. Apa saja ya? Mari tuliskan komponen penyusun darah. Melengkapi tabel di bawah ini. Komponen darah. Plasma. Fungsi. Berfungsi dalam mengangkut sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain. 2. Sel darah merah. Berfungsi
dalam membantu mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi dalam melindungi tubuh dari infeksi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, Windy. Mengapa orang golongan darah A tidak bisa menerima golongan darah B? Apa yang akan terjadi jika salah transfusi? Jawabannya adalah karena golongan B memiliki antigen B, sementara golongan A antibodi B. Yang akan terjadi adalah bisa membuat penggumpalan darah dan bisa berakibat fatal. Presentasi dari kelompok 5, jika ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi Santi Santi. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 5 tadi ya. Beri aplaus untuk kelompok 5. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Ibu tunjuk. Ada yang mau angkat tangan? Sistem golongan darah dan sistem ABO, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O, sedangkan sistem resus terbagi menjadi dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Ya, jadi itu yang tadi sudah disampaikan Windy. Tadi ada penggolongan darah, ya, ada A, B, O dengan resus positif dan negatifnya kita akan adakan ya post test. Tadi kita sudah pelajari darah, berarti selanjutnya kalian pelajari alat-alat peredaran darah, termasuk nanti ada jantung dan pembuluh darah. Terus kita tutup pembelajaran. Mari kita berdoa dulu bersama. Jadi silakan satu orang pimpin doa kita hari ini. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Pada sana Parama Santi. Om Santi, 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 Om Santi, 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 Om. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada sana. Pangan jali. Swastiastu. Gimana kabar semuanya? Baik ya. Jadi mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, jadi masih semangat mengikuti pelajaran IPA hari ini. Nah, tapi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, ya langkah baiknya kita sama-sama berdoa agar semua kegiatan yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silahkan satu orang untuk memimpin doanya. Baiklah semuanya, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu. Tapi masih ada yang Ibu lihat bangkunya kosong. Hari ini ada yang absen? Ada. Berapa orang? 2. 2 orang. Atas nama? Faidana Putra. Kemarin kita sudah mempelajari darah. Ya, coba yang masih ingat komponen darah ada apa saja? Siapa geng? Nindi ya, coba apa? Plasma, benar? Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ya, benar. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini alat-alat peredaran darah. Mungkin kalau kalian rasa di dada kalian ada yang berdetak. Nah, iya benar. Salah satunya nanti yang kita pelajari itu adalah jantung dan ini yang kalau bisa kalian ya nadi atau pembuluh darah. Itu kita akan pelajari hari ini ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama melalui kegiatan literasi
Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur jantung sesuai dengan fungsinya. Ibu mau tahu kemampuan awal kalian? Jadi silahkan kalian buka HP-nya. Ibu akan kirimkan link pretestnya. Ya, jadi kegiatan kita selanjutnya ya masalah mungkin pernah di antara kalian yang suka olahraga itu mengukur denyut nadi. Ada yang pernah mengukur denyut nadinya? Pernah. Adakah masalah yang bisa kalian munculkan dari apa yang sudah disampaikan di depan? Ada? Coba. Apa? Coba. Kenapa kalau kita melakukan aktivitas yang berat, denyut jantungnya jadi bertambah? Kenapa? Ketika melakukan aktivitas yang berat, denyut jantungnya bertambah. Nah, nanti kita selesaikan masalah ini ya seperti biasa dengan cara diskusi kelompok. Nah, jadi untuk itu ya kita akan lakukan diskusi untuk saat ini. Jadi dengan berbantuan LKPD kita akan ya bekerja di dalam kelompok. Jadi silakan kalian bentuk kelompoknya. Nah, sekarang LKPD-nya Ibu bagikan. Jadi satu kelompok, satu LKPD. Nih, siapa sampelnya? Ayu sama Ade. Nah, sekarang Ayu sama Ade untuk duduk tenang dulu 1 menit. Ya, pakai stopwatch-nya. Udah, duduk tenang 1 menit. Udah hitung, setelah itu hitung denyut nadinya 1 menit. Gimana caranya itu? Cari. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon perhatiannya. Nomor 4. Jelaskan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung adalah makin atau meningkat intensitas latihan atau aktivitas, maka frekuensi denyut nadi semakin meningkat. Sebaliknya, semakin menurun intensitas latihan atau aktivitas, maka frekuensi denyut nadi semakin menurun. Ada yang mau bertanya? Oh ya, ini satu kelompok, silakan coba ditanyakan. Ya, silakan kita. Kenapa duduk santai selama 2 menit lebih kecil dibanding 1 menit? Karena saat duduk santai, pikiran kita akan lebih rileks dan duduknya juga rileks. Makanya saat duduk tenang selama 2 menit itu lebih kecil denyut nadinya dibanding dengan duduk 1 menit. Sudah? Bisa diterima? Nah, jadi ada pertanyaan lagi? Tidak? Ya, kalau memang tidak, silakan beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Tepuk tangan ya semuanya. Ya, jadi seperti biasa, Ibu mau kalian menyimpulkan dulu apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Frekuensi denyut nadi seseorang dipengaruhi oleh aktivitas orang tersebut. Semakin berat aktivitas seseorang, maka denyut nadinya akan semakin cepat. Sedangkan semakin tenang seseorang, maka denyut nadinya akan berkurang atau semakin lambat. Selain itu, jenis kelamin, usia, dan posisi tubuh juga mempengaruhi denyut nadi seseorang. Iya, jadi itu yang mempengaruhi denyut nadi tadi ya. Jadi aktivitas, posisi tubuh, jenis kelamin, dan usia. Untuk itu sekarang Ibu mau mengukur kemampuan akhir kalian. Jadi setelah mempelajari materi yang tadi, Ibu akan adakan post test. Nah, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Jika memang tidak, nanti selanjutnya silakan kalian pelajari materi mengenai yang belum itu adalah peredaran darahnya. Jadi mekanisme peredaran darah silakan pelajari secara mandiri nanti, dan juga penyakit-penyakit yang terjadi pada gangguan peredaran
darah. Baiklah semuanya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita akhiri dengan para Masanti. Pada sadar, Santi. Santi, Santi, Santi.